Selamat pagi Opa Oma, sahabat PKLU dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Wiwi Cokro, anggota PKLU GPIB Jemaat Margo Mulyo di Yogyakarta. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bella Opa Oma sahabat PKLU, sebelum kita membaca sebagian kecil dari firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang baru pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca. Amin. Opa Oma, pada pagi hari ini kita akan membaca dari Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 26 yang menyatakan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan membaca renungan sesuai SBU dengan tema sharing dan doa, yang terambil dari ayat 24a. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang datang dan menceritakan persoalan hidupnya kepada kita, kecenderungan kita adalah menasehati. Namun ada juga dari kita yang berpikir bahwa orang tersebut membutuhkan telinga yang sedia mendengar dan empati terhadap dirinya. Atau ada yang beranggapan bahwa persoalannya bukan persoalan kita, sehingga hanya membuang waktu mendengarkan cerita orang tersebut. Setelah menghadapi persidangan para imam besar Yahudi dan dilepaskan, Petrus dan Yohanes datang kepada murid-murid yang lain untuk menceritakan segala sesuatu yang mereka alami tentang apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala serta tua-tua kepada mereka. Murid-murid Yesus yang mendengarkan meresponnya dengan berseru kepada Allah dalam doa.
Bagi mereka, berita yang dibawa adalah berita yang menggembirakan, sekaligus penuh dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Bagi mereka, doa adalah kekuatan dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan ancaman. Mereka mencari kekuatan Allah dalam menghadapi ancaman dunia yang akan merusak dan membinasakan pekerjaan Allah. Dalam doa, murid-murid meyakini bahwa kuasa Allah dapat mengalahkan ancaman dunia, seperti kesaksian Daud pada Mazmur kedua, bahwa kepercayaan yang teguh pada pekerjaan Allah mendorong untuk tetap tekun dalam bersaksi sesuai pesan Yesus. Cerita Lukas tentang cara murid-murid Yesus merespon cerita Petrus dan Yohanes juga terhadap persoalan yang sedang dialami, menolong kita untuk belajar berbagi cerita dengan cara bijak. Kita butuh orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan penuh hikmat untuk mendengar cerita kita, karena pasti pandangan mereka didasarkan pada takut akan Tuhan dan memotivasi kita untuk lebih bijak serta berhikmat dalam menghadapi persoalan. Bergaulah dengan orang bijak yang takut Tuhan, agar kita pun menjadi bijak dalam takut akan Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang asal dan yang belum percaya, supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan menutup program ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat penyertaanmu, buat berkatmu yang baru setiap pagi bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk saling berbagi cerita agar dapat saling menguatkan dan membuka wawasan untuk hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengikuti teladan-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati Dewan PKLU yang sudah merancangkan adanya program ini ya Bapa. Berkati seluruh anggota PKLU agar di masa tua kami tetap berbuah. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka agar dapat mengatur bangsa dan negara ini jauh lebih baik. Berkati anak-anak Tuhan yang berkarya di rumah Tuhan demi kebesaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Demikian firman dan renungan yang sudah kita baca. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.